Bayangkan ada tempat di dunia ini di mana bumi terus menangis. Bukan dengan air mata, tapi dengan lumpur panas yang menyembur tanpa henti. Bukan sehari, seminggu atau sebulan, tapi lebih dari 19 tahun. Inilah lumpur Lapindo. Bencana yang terjadi bukan di film, tapi di tanah air kita sendiri. Dan yang lebih menyedihkan, mungkin ini semua bisa dicegah. Sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa klik like, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten penting dan mendalam lainnya. Awal mula semua dimulai pada 29 Mei 2006. Ketika tanah di desa Reno Kenongo, Porong, Sidoarjo mendadak retak dan menyemburkan lumpur panas dalam volume besar. Tak ada yang mengira semburan kecil ini akan berubah jadi kolam lumpur raksasa, menenggelamkan desa demi desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Penyebabnya mengarah ke pengeboran sumur gas oleh PT Lapindo Brantas. Sebuah perusahaan yang kala itu sedang mencoba menembus lapisan gas bumi di kedalaman lebih dari 2 km. Tapi sayangnya, kelalaian terjadi. Menurut laporan investigasi, Lapindo diduga tidak memasang casing pelindung pada kedalaman tertentu. Tanpa pelindung ini, tekanan bawah tanah yang luar biasa besar akhirnya mencari celah dan keluar ke permukaan dengan kekuatan menghancurkan. Dampak yang tak tertahankan. Bayangkan kamu sedang duduk di ruang tamu rumahmu, lalu esok harinya seluruh rumah itu hilang ditelan lumpur. Itulah yang dirasakan ribuan warga Sidoarjo. 16 desa, lebih dari 60.000 orang terdampak. Sekolah lenyap, masjid tenggelam, lahan pertanian berubah jadi danau lumpur. Lumpur Lapindo bukan hanya bencana lingkungan. Ia adalah bencana sosial, ekonomi, psikologis. Upaya menghentikan semburan sudah dilakukan. Dari menurunkan bola-bola beton ke pusat semburan, hingga membangun tanggul raksasa setinggi 10 meter. Hasilnya, nihil. Lumpur terus menyembur. Kontroversi dan ketidakadilan. Yang bikin hati miris, hingga kini banyak warga belum mendapat kompensasi layak. Padahal mereka kehilangan segalanya. Rumah, tanah, masa depan. Lapindo sempat berdalih bahwa semburan ini dipicu gempa Yogyakarta yang terjadi 2 hari sebelumnya. Tapi para ahli geologi dunia membantah. Kesimpulan ilmiah mengarah pada kesalahan pengeboran. Ironisnya, kontrak eksplorasi Lapindo malah diperpanjang hingga 2040. Banyak yang bertanya, di mana keadilan bagi para korban? Misteri di bawah tanah. Ada yang mengatakan lumpur Lapindo akan berhenti. Tapi tidak sekarang, bahkan mungkin tidak dalam 50 tahun ke depan.
Beberapa teori menyebut semburan ini terhubung ke aktivitas vulkanik di Gunung Arjuno Welirang. Ada saluran bawah tanah yang terus menyuplai tekanan dan panas dari perut bumi. Bisa jadi, ini bukan sekadar bencana industri, tapi juga pertanda bahwa kita telah mengguncang sesuatu yang seharusnya tidak kita sentuh. Pelajaran dari bencana lumpur Lapindo adalah pengingat keras bahwa keserakahan dan kelalaian bisa menghancurkan lebih cepat dari bencana alam itu sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang lumpur. Ini cerita tentang manusia, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana ketika uang dan kekuasaan bicara. Suara korban seringkali dikubur bersama tanah yang ambles. Kini, lumpur itu tetap menyembur, diam-diam tapi mematikan. Dan kita hanya bisa berharap agar suatu hari alam berhenti menangis. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu semburan ini bisa dihentikan? Ataukah ini akan jadi warisan bencana abadi bangsa kita? Klik like jika kamu peduli, subscribe channel Kasih Paham Yuk dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.